Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yustian Maulana. Eh, Pada video kali ini saya ingin memberikan eh, panduan tentang bagaimana kita membuat choice set atau bisa dikatakan cards atau bisa dikatakan eh, pilihan-pilihan ya yang akan kita gunakan dalam kuesioner choice experiment, discrete choice experiment. Oke, dalam discrete choice experiment di video saya sebelumnya, di video saya yang lain ya, telah kita jelaskan bagaimana kita menggunakan eh, choice experiment untuk menganalisis preferensi atau pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk yang akan dibeli. Nah, salah satu tahapnya yang pertama adalah kita menyusun atribut dan level. Eh, untuk mendapatkan atribut dan level ini kita bisa lakukan melalui literatur review atau penelitian pendahuluan atau focus group discussion atau berdasarkan expert atau diskusi dengan expert atau mungkin bagi Anda yang berada di R&D yang ingin mengembangkan sebuah produk gitu ya bisa menggunakan metode ini juga. Nah, sebagai contoh dalam video ini saya ingin merancang sebuah bubur instan yang akan dipasarkan gitu ya. Di sini ada 3 atribut utama yang menjadi andalan atau yang mungkin berdasarkan penelitian sebelumnya 3 atribut ini adalah hal yang paling mempengaruhi pembelian konsumen gitu ya terhadap bubur instan. Nah, contohnya di sini saya mengambil atribut bahan utama bubur yaitu beras, jagung, dan mix. Ini adalah levelnya ya. Mix di sini adalah mix antara beras dan jagung, artinya bubur beras jagung. Nah, untuk menentukan level ini kita bebas, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau sebanyak mungkin bisa. Nah, yang jelas setiap level ini harus ada tingkatannya, jadi harus berbeda. Nah, di sini setiap level ini nanti kita salah satunya yang kita jadikan baseline atau patokan gitu ya. Jadi saya ingin membandingkan preferensi terhadap bubur jagung dengan bubur beras itu lebih tinggi mana, yang mix dengan beras. Nah, biasanya yang menjadi baseline di sini adalah yang umum atau yang sudah ada. Nah, di sini yang jadi baseline untuk level bahan utama adalah beras yang saya jadikan baseline. Lalu untuk atribut yang kedua bahan pengemas, saya pilih plastik sebagai baseline di sini, lalu paper cup, lalu paper bowl. Untuk harga baseline-nya 5.000, lalu 7.500 dan 10.000 harganya. Nah, dengan 3 atribut dan masing-masing 3 level ini, jika di faktorialkan penuh, artinya dikombinasi semuanya saling bertemu, saling berkombinasi gitu ya antara 3 dengan 3 dan 3 ini, maka hasilnya adalah 27 kombinasi. Belum lagi kalau yang pangkat ya, ini bisa 27 kuadrat, lebih banyak ada faktorial lengkapnya seperti itu. Nah, kita kan tidak mungkin memberikan 27 choice set, ya mungkin saja, cuman respondennya nanti jadi jenuh gitu kan. 27 pilihan produk ya kepada konsumen, maka penelitiannya akan menjadi bias karena konsumen atau responden akan menjadi bosan di tengah-tengah nantinya, sehingga dia akan cenderung memilih asal gitu. Nah, untuk itu kita bisa mereduksi jumlah dari 27 ini menjadi lebih sedikit, kita ambil fraksi dari faktorial ini. Jadi kita ambil fraksinya. Jadi tahap selanjutnya yaitu ini. Nanti kita akan gunakan fractional faktorial. Tapi sebelum itu kita lakukan mengkode dulu. Kita kodekan setiap atribut dan levelnya. Nah, di sini untuk beras saya kasih kode 0, jagung 1, mix 2. Begitu juga untuk bahan pengemas, paper cup, dan lainnya, dan juga harga. Nah, setelah itu kita lakukan eh, fractional faktorial. Kita harapkan nanti bisa mendapatkan 9 kombinasi ya yang tepat. Kita lakukan menggunakan orthogonal design. Nah, ini kita bisa gunakan menggunakan SPSS ya. Nah, mari kita buka SPSS-nya. Kita lakukan orthogonal design terhadap desain ini ya. Terhadap atribut dan level kita. Kita buka SPSS. Nah, kita sudah masuk di SPSS. Lalu
silakan pilih ini data, lalu orthogonal design, lalu generate. Nah, ini kita memasukkan atributnya ya, teman-teman. Atribut yang pertama adalah bahan. Pertama. Oke. Lalu kita kasih label di sini, ini yang terbaca di software SPS nanti. Add. Lalu untuk atribut yang kedua kita masukkan lagi kemasan. Mungkin bahan kemasan ya sebenarnya ya. Tidak apa-apa lah. Untuk contoh seperti ini ya. Yang penting teman-teman paham kan ya. Lalu atribut yang ketiga harga. Ini juga kasih label harga saja. Nah, ini atribut sudah masuk. Lalu untuk setiap levelnya kita masukkan levelnya ya. Untuk memasukkan level-levelnya ini, kita klik aja di sini untuk atribut yang pertama, lalu klik ini define values. Nah, kita kan sudah mengkode tadi. Untuk 0 adalah beras gitu ya. 1 adalah jagung. 2 adalah mix tadi ya. Oke, continue. Lalu untuk atribut yang kedua, untuk bahan kemasannya, klik define values. 0 kemasan plastik. 1 kemasan paper cup. 2 kemasan paper bowl. Oke, untuk harga, ini define values. Untuk harga kita bisa mengikuti, tidak perlu menggunakan kode yang tadi, kita bisa langsung masukkan aja angkanya, katakan 5.000, RP 5.000, 7.500, lalu begitu ya, kan, klik continue, lalu, nah kita beri nama dulu ini, katakan bubur instanku gitu ya. Lalu kita klik option, kita masukkan di sini angka 9. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, kartu kita sudah berhasil dibuat, tapi untuk menampilkan itu kita perlu melakukan display ya. Kita buka SPSS yang jendela SPSS kita. Nah, akan muncul ini. Ini hasil yang tadi kita buat. Dari sini, dari data ini kita langsung aja klik data, lalu orthogonal design display. Nah, kita masukkan yang ini 3 di atas ini aja, lalu masukkan ke sini ke vectors. Nah, lalu klik ini listing, profiles, lalu klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan 9 fraksi faktorialnya ya. Nah, ini yang kita copy, kita masukkan ke sini, ke desain kita. Ini. Ya, ini adalah hasil fraksional faktorial yang dari SS tadi saya copy masuk ke sini ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu buah kombinasi dengan 9 pilihan. Nah, tetapi di dalam choice set, dalam choice eksperimen itu kan responden disajikan beberapa alternatif pilihan. Nah, kalau ini kan masih cuma satu alternatif. Nah, untuk membuat alternatif pilihan kedua, kita lakukan menggunakan generator. Nah, tapi sebelum itu kita rubah dulu kode ini, kita rubah dulu ini menjadi kode seperti ini, berdasarkan kode yang telah kita buat awal. Ya, 0, 1, 2 seperti ini. Nah, misalkan jagung, ini kodenya adalah 1. Oke, kita masukkan di sini 1, seperti itu ya. Lalu yang mix kodenya adalah 2. Kita masukkan di sini mix 2, seperti itu ya. Begitu juga untuk yang lainnya, kita rubah kodenya sesuai dengan kode yang telah kita buat. Kemudian kita tambahkan semua ini dengan angka 1. Nah, kalau saya ilustrasikan di sini adalah kita menggunakan generator angka 1. Ya, semuanya kita tambahkan dengan angka 1. Nah, lalu dengan rule seperti ini.
karena kode kita di sini, kita perhatikan kode kita di sini adalah 012. Ya, 012 tidak ada angka 3, akan tetapi nanti akan ada muncul angka 3 setelah kita lakukan generator. Nah, oke. Misalkan contoh yang ini, yang bahan utama 1 ditambah 1, maka hasilnya 2, seperti itu ya. Untuk yang ini bahan pengemas 1 ditambah 1, 2. 0 ditambah 1, 1. Oke, sederhana sekali ya, gampang. Nah, tetapi yang angkanya ini 2 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 3. Oke, seperti itu. Kita gini dulu aja dulu. Lalu ini 1 tambah 1, 2. Dan ini 2 tambah 1, 3. Nah, begitu selanjutnya. Nanti teman-teman akan menemukan beberapa di sini angka 3. Nah, kita ikuti rule ini ya. Jadi kita rubah yang 0 tetap jadi 0, yang 1 tetap jadi 1, yang 2 jadi 2. Sedangkan 3, karena 3 ini tidak ada dalam kode kita tadi, maka kita rubah menjadi yang awal, 0, seperti itu. Nah, maka ini saya ganti 0. Nah, begitu. Nah, di sini kita mendapatkan kombinasi yang baru. Ya, kombinasi produk yang baru yang bisa kita tandingkan dengan yang hasil fraksional tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan dua alternatif pilihan. Yang ini artinya di choice set pertama, responden diberikan pilihan antara produk A dan produk B dengan kombinasi ini. Oke, setelah ini kita sudah mendapatkan lawannya, lalu kita rubah ini kode-kode ini menjadi kembali semula, ya, jagung, ya, seperti ini. Untuk 1 paper cup, berdasarkan kode yang kita buat di awal tadi ya. Nah, seperti itu ya. Ini mudah sekali ya teman-teman. Sehingga pada choice set ini ada dua alternatif pilihan. Produk A dan produk B. Oke ya. Nah, bagaimana jika ingin membuat 3 alternatif pilihan? Oke, gampang sekali. Tinggal tambahkan aja generator di sini. Ya. Kita tambahkan generator di sebelah sini. Jadi yang ini kita tambahkan dengan generator ini tadi. Nah, dengan rule seperti ini tadi. Nah, begitu juga jika ingin 4 alternatif, begitu seterusnya. Ya, generatornya ditambahkan lagi seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan choice set. Di sini ada 9 choice set, dengan setiap choice set ada 2 pilihan produk. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana menyusun choice setnya, menyusun cardnya? Kita masuk ke Word. Ya, ini adalah hasil dari yang kita buat tadi. Ya, untuk produk A dan produk B. Nah, yang kita lakukan kemudian adalah menyusun kuesionernya untuk choice eksperimen ya, untuk choice task-nya. Kita ambil untuk choice pertama, pilihan pertama adalah produk A, jagung dengan paper cup dengan harga 5.000, lalu produk B-nya bubur dengan mix paper ball, kemasan paper ball dengan harga 7.500. Kita masukkan seperti ini. Nah, sebelum ke choice set kita berikan instruksi dulu biar responden paham ya. Silakan pilih bubur instan yang paling Anda sukai terkait dengan bahan, kemasan, dan harganya. Jika hanya ada pilihan di bawah ini, ya seperti itu. Nah, dalam choice set, setiap task seperti ini, setiap penugasan seperti ini harus dalam satu halaman, tidak boleh dicampur dengan pertanyaan yang lain. Jadi dalam satu halaman cuma ada ini aja gitu ya. Kita bisa berikan progres seperti ini. Ini adalah pilihan pertama dari 9 gitu ya. Nah, untuk produk A kita masukkan aja ini untuk choice set pertama. Jagung paper cup 5.000 ya ini. Jagung paper cup 5.000. Untuk produk B-nya mix paper ball 7.500, mix paper ball 7.500. Nah, lalu kita tambahkan di sini alternatif yang ketiga tidak ada yang saya pilih. Nah, di choice eksperimen kita mengeksperimenkan bahwasanya responden adalah pembeli, di mana kita mengkondisikan ini adalah aktivitas pembelian. Jadi dalam membeli kita ada yang namanya trade off. Jadi ada orang yang nggak jadi beli karena nggak ada yang dia suka, gitu kan. Nah, di sini kita berikan pilihan. Ketika di dua alternatif ini tidak ada yang mereka sukai, tidak ada yang responden sukai, maka kita berikan
pilihan ketiga. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang choice set kedua, sama, lakukan hal yang sama sehingga kita buat seperti ini. Ya, ada 2 pilihan untuk setiap choice set. Nah, lakukan juga untuk choice set selanjutnya sampai 9. Ya, seperti itu. Ya, mudah sekali bukan teman-teman? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mengingat masih minimnya referensi tentang choice eksperimen di Indonesia yang berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan video ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.